Saya akan menyampaikan sesuatu mengenai ini ya, radical life. Uh, be- Kami baru datang dari retreat dan sepanjang retreat saya terberkati sekali dengan apa yang disampaikan oleh para pembicara yang luar biasa. Dan salah satu yang memberkati saya adalah apa yang disampaikan sama Pak David Novandi mengenai radikal. Bagaimana kita menjadi radikal. Di situ disampaikan tentang ada radical love, radical sacrifice, terus radical obedience. Terus kemudian beliau bercerita tentang kehidupan dari pahlawan iman. Kita semua pasti sudah tahu bahwa di dalam Alkitab tertulis pahlawan iman di Ibrani 11, bagaimana mereka semuanya mempunyai pengharapan penuh kepada Yesus. Hidup mereka beriman kepada Yesus, bahkan mereka mati tapi belum menerima apa yang Tuhan janjikan. Mereka mengalami hal-hal yang boleh dikatakan mati mereka luar biasa gitu ya. Nggak ada yang mati biasa gitu, terus ada penghiburan, ibadah penghiburan, nggak ada. Ada yang digoreng gitu ya, cerita dari para rasul gitu ya. Digoreng, ada yang disalib terbalik gitu kan. Terus ada yang dikuliti gitu ya. Ketika saya dengar itu, waduh. Bahkan kemarin ada satu buku yang beliau sharingkan tentang Jesus Freak. Bagaimana orang-orang martir, mereka mati yang, waduh. Ketika saya dengar itu, bahkan ada satu cerita yang waktu itu kejadian di Ambon gitu ya. Bagaimana satu orang disuruh untuk menolak gitu ya, menyangkal Yesus. Sangkal Yesus gitu ya, sambil ada tembak gitu. Beta laskar Kristus, dor. Dan ketika saya mendengarkan itu, saya merenungkan sendiri dan wow, kayaknya ketika ini menjadi sebuah hal yang kita perlu lakukan gitu ya, dan mungkin kita tanpa sadar kita mengkotakkan atau dalam pikiran kita selalu mengira bahwa radikal itu adalah harus mati buat Yesus. Kita lihat dulu definisi dari radikal. Oh ya, tadi ada QR ya, itu bukan mengarah ke rekening saya, tapi itu mengarah ke PDF-nya dari materi saya. Back ya, saya back lagi. Ya. Saya tak minggir, jadi itu. Peace. Oh bukan mutu saya. Ya, jadi radikal yang di sini yang dimaksud bukan hanya sekedar mati buat Yesus gitu ya. Bisa? Nggak keluar? Loh, ya nanti aja hubungi saya akan bagikan. Ya, radikal di sini yang dimaksud adalah kalau dalam kamus besar secara mendasar, menyeluruh dari kata radix, mendasar, paling mendasar gitu ya. Habis-habisan, maju dan dalam berpikir dan bertindak. Di dalam Merriam-Webster kamus dikatakan bahwa radikal itu proceeding from a root. Jadi kata-kata radikal di situ merupakan sebuah kelanjutan, sebuah progres yang berawal dari sebuah akar gitu ya. Bertumbuh dari sebuah dasar, stem itu akar gitu ya, dasar yang utama. Bahkan itu tidak kelihatan, kata-kata yang saya highlight warna kuning, yang tidak muncul di dalam permukaan, dari permukaan. Tadi dengar cerita bahwa orang-orang yang radikal sebelum zaman sekarang, mereka semuanya mati buat Kristus. Dan jujur kemudian ketika saya mendengarkan itu, saya merenung dan saya bertanya pertanyaan ini gitu loh. Apa sih relevansinya untuk masa sekarang? Kalau sekarang ini mungkin kita dalam masa yang kekristenan dicegah di mana-mana, tetapi bukan menjadi sesuatu hal yang kemudian mengharuskan kita mungkin di LCC ini aman-aman saja gitu kan. Kita beribadah enak gitu ya. AC-nya dingin kan gitu ya. Kalau kurang dingin bisa langsung ngomong sama IO-nya, sebelah sini kurang dingin gitu ya, sambil mendelik-mendelik gitu kan. Wah, kipas-kipas dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya relevansinya gitu dalam masa yang sekarang? Saya menemukan bahwa sebenarnya
ini, mati untuk Kristus tidak akan bisa terjadi jika kita tidak hidup sepenuhnya buat Kristus. Hal yang ketika saya merenungkan relevansinya menjadi radikal, kalau dalam konsep berpikir kita radikal harus mati buat Kristus, yes. Tetapi itu nggak akan terjadi kalau kita tidak hidup sepenuhnya buat Kristus. Wong hidupnya aja awur-awuran gitu, dan kemudian mati dan kita ngomong, aku mau mati buat Kristus gitu. Cuman hanya satu kejadian di dalam Alkitab yang disebutkan model seperti ini. Hidupnya nggak karu-karuan ketika disalib ngomong sama Yesus. Yesus, nanti nek kamu di atas sana ingat aku ya. Dan dia, ya sekarang juga kamu bersama dengan aku. Hanya that's the only one gitu loh. Tapi yang lainnya kita nggak akan mungkin bisa ngomong gini. Ya nggak apa-apa lah hidup sembarangan. Nanti kalau misalkan dicegat terus ngomong sangkal Yesus. Beta laskar Kristus. Gak akan mungkin. Kalau hidup kita selama kita hidup. Ya, kita semua di sini hidup ya, betul ya. Coba lihat kanan kirinya mungkin hidup atau setengah hidup. Nggak mungkin nggak hidup gitu loh. Makanya kita perlu cek apakah ini terjadi dalam hidup kita. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup, apa yang dikatakan di situ teman-teman? Kita hidup untuk Tuhan. Yes. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sudahkah kita membekali pikiran kita setiap hari dengan pemikiran ini? Saya hari ini hidup, bangun tidur, bisa bernafas gitu. Mungkin kalau pupnya agak ke belakang gitu, enggak bisa mungkin. Tapi setiap hari ketika bangun tidur, terus kemudian kita ngomong, hidupku hari ini untuk Engkau Tuhan. Sudahkah kita membekali pemikiran kita dengan segala sesuatu yang kita hadapi? Kita selalu berkata, Tuhan hidupku ini milik Tuhan. Sehingga akhirnya kemudian saya menyimpulkan bahwa radikal dalam masa yang sekarang. Hal yang relevan dalam masa-masa sekarang adalah bagaimana kita hidup yang sepenuhnya didedikasikan bagi Kristus. Bisa muncul. Hidup yang sepenuhnya didedikasikan bagi Kristus. Coba kasih salam kanan kiri, bilang, tuh baca. Hidup yang didefinisikan sepenuhnya. Jadi nggak ada masa, nggak ada hal yang bukan buat Kristus, intinya di situ. Jadi satu hal yang kemudian memantik pemikiran saya, kerinduan saya adalah bagaimana hidup saya ini juga seperti ini, gitu loh. Yang sepenuhnya, saya lagi hidup, ya kita hidup semua, gitu loh. Hidup yang didedikasikan sepenuhnya bagi Kristus. Sudahkah kita mengalami hal itu? Sudahkah kita berkomitmen bahwa hidupku adalah untuk Kristus? Atau ya hidupku yang di hari Minggu aja buat Kristus. Yang hari lainnya janganlah. Lebih penting cari cuan. Atau enggak lah, cukup 2 jam. Enggak sih, kita ibadahnya 1,5 jam. Cukup 1,5 jam. Hidup yang lainnya biarin. Aku akan pakai hidupku sesukaku. Nanti saya akan berbagi tentang insight yang saya dapatkan tentang hal ini. Yang terutama pertama adalah Filipi 1 ayat yang ke-21. For me to live is Christ, His life in me. And die is gain, the gain of the glory of eternity. Tapi dari terjemahan bahasa sederhana Indonesia, TSI, karena bagi saya hidup ini hanyalah untuk memuliakan Kristus. Dan kalau saya mati itu hanya akan membawa keuntungan bagi saya, yaitu saya hidup bersama Yesus. Kita sudah masuk ke pertengahan tahun televisi SMCC yang ngomong tentang living with Jesus every day. Tapi living with Jesus every day, kalau bagi saya ini adalah hal yang sangat radikal. Bagaimana hidup kita itu memuliakan Kristus.
Hanya memuliakan Kristus. Makanya saya tuliskan di situ. The radical life yang saya dapatkan adalah bagaimana saya memuliakan Kristus. Bagaimana hidup saya memuliakan Kristus. Terus memuliakan Kristus dengan cara bagaimana? Kita mungkin sudah melihat, kita mungkin sudah merenungkan, muliakan Kristus dengan hartamu, muliakan Kristus dengan ini dan lain sebagainya. Tetapi ya saya akan menyuarakan dari sisi ini. Jadi ya saya memberanikan diri untuk mengambil posisi bahwa saya akan fokus di sisi ini. Ya, Doni langsung ketawa-ketawa gitu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Poin dulu di situ. Bahwa hidup kita, tubuh kita bukan milik kita. Yang setuju katakan amin. Tubuh kita bukan milik kita gitu loh. Makanya sebab kamu telah dibeli. Kalau sudah dibeli bukan barang kita. Bukan properti kita. Tapi properti dari yang beli. Setuju ya? Dan harganya telah lunas dibayar. Wes dibeli tanpa cicilan 0% gitu kan. Dan sudah lunas. Lunas ketika Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu muliakan Allah dengan apa? Muliakan Allah dengan? Yes. Senggol kanan kiri. Muliakan Allah yuk dengan tubuhmu. Saya akan bicara dari sisi ini teman-teman. Tentang how you use your body to glorify the Lord. Bagaimana Anda memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jadi kalau yang lain dari sisi yang rohani kita semua sudah paham. Saya sangat yakin kita semua sudah paham. Mungkin sisi ini yang kita perlu untuk dicerahkan lagi. Nah, ketika saya merenungkan ini, ada beberapa feed di Instagram yang coba compare tentang hal ini. Kita semua tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib, tapi sebelum mati, dia harus mengangkat salib, betul ya? Dan saya langsung mengadakan penelitian singkat, gitu ya, research singkat. Dan Yesus ini tubuhnya sangat luar biasa kuat, gitu. Karena apa? Coba perhatikan. Berat salib, ya salib yang begini tuh, full, itu disinyalir sekitar 300 pound, 150 kilo. Patibulum itu yang bagian horizontalnya gitu ya, itu 45 kilo. Dan dari beberapa catatan sejarah, ketika orang yang dihukum oleh bangsa Romawi untuk disalib, mereka harus mengangkat patibulum itu, ditaruh di sini, dan tangannya diikat di ujung kanan dan ujung kirinya. Bayangkan ya, ini, dan dia deadlift. Nah, coba perhatikan gini, coba bayangkan, dia ditaruh di sini, kayu yang segitu kasar ditaruh dengan berat 45 kilo, dan tangan diikat di kanan dan di kiri. Tahu ya apa yang terjadi kalau dia nggak kuat? Kalau jatuh ke belakang masih mungkin aman, dalam tanda kutip ya. Jatuh ke belakang, atau istilah bahasa Jermannya geblak, masih aman. Tapi kalau dia nggak kuat dan jatuhnya ke depan, tangan tidak bisa menahan. Apa yang terjadi? Jatuh pasti langsung kena di muka. Dan dia harus naik. Perjalanannya hanya sekitar 3 mil. Ya sekitar 4,8 kilometer. Naik. Jalannya jalan berbatu. Nggak ada jalan yang beraspal. Dia harus ngangkat itu. Makanya di satu titik Yesus sudah nggak kuat. Kalau Yesus diteruskan, ini nunggu lama. Makanya harus ada seorang Yusuf yang bantu mengangkat. Waktu saya merenungkan ini, oh my God. Kita mungkin hanya melihat bahwa Yesus menderita seperti ini. Tapi tahukah Anda,
Sebelum Yesus lakukan ini, dia sudah mempersiapkan fisiknya sehingga dia tahu bahwa dia harus menanggung itu. Ketika Yesus dapat visi bahwa aku harus menebus dosa manusia, aku harus mengangkat ini semua, dia siapkan fisiknya. Makanya coba kita sedikit mulai lebih dalam. Ikuti arah pemikiran saya. Yesus ditangkap sekitar pukul 6 sore ya, 6-7 sore. Nggak tahu waktu itu Yesus sudah makan atau belum. Tapi kan waktu lagi kongko-kongko berdoa gitu ya. Yesus ditangkap. Dan sejak itu dia disiksa. Betul ya? Disiksa, dipukul. Kalau fisiknya nggak kuat. Atau kalau kita pada umumnya sekarang. Mungkin kita jam 10. Yesus sudah masuk ke masa-masa jam goblok. Kalau kita kan gitu ya. Jam 10, jam 11 itu sudah masuk jam goblok. Jadi ditanyai gitu bahasa kerennya itu haho. Gitu kan. Terus gak bisa mikir gitu loh. Tapi coba bayangkan Yesus waktu disiksa itu ditanyai. Apakah kamu anak Allah? Engkau sendiri yang mengatakan. Dia masih bisa fokus. Oh man, buat saya it's so amazing gitu loh. Dia nggak pernah terjadi yang namanya brain fog. Itu satu istilah bagaimana otak itu menjadi sangat low power sehingga nggak bisa mikir apa-apa. Itu yang istilah kita sederhana adalah jam goblok. Dan ketika disiksa seperti itu, Yesus nggak bilang, sorry break ya, aku nggak bisa jawab, aku nggak ngopi. Tolong dong disediain dong double shot espresso, ben aku bisa mikir. Yesus nggak lakukan itu. That's why Yesus itu kondisi fisiknya prima pada saat umur 33. Dan tidak hanya itu, proses penyalipannya sekitar jam berapa? Jam 12. Sehingga dia kurang lebih sekitar berapa jam itu ya? Berarti jadi Yesus sudah pasti sering sekali intermittent fasting gitu kan. Dia disiksa, dia nggak makan dan lain sebagainya. Tapi dia masih kuat sampai menanggung semuanya. Buat saya dan saudara, saya mau buka fakta ini buat kita semua untuk kita begini loh. Yesus ketika tahu bahwa dia harus lakukan itu, apa yang dia kerjakan, dia persiapkan semuanya. Tidak hanya sekedar dia berdoa, no. Tapi fisiknya dikuatkan. Memang di Alkitab tidak secara jelas ditulis, Yesus pagi-pagi benar bangun, kemudian dia berdoa, selesai berdoa kemudian dia datang ke squat rack dan mengangkat di situ mulai deadlift, gitu kan. Mengangkat beban dia tahu sekitar 150, dikasih deh plitnya 150 dan kemudian dia squat. Satu. Dan repetisinya terus bertambah. Memang tidak ditulis, tapi saya sangat yakin ketika dia membantu papanya. Papanya Yesus kan tukang kayu ya. Dan waktu itu nggak ada gergaji, listrik gitu ya. Nggak ada traktor kecil untuk ngangkat. Mungkin Yesus sudah belajar karena dia tahu, aku akan ngangkat segitu berat. 1 balok kayu diangkat. Dan every day dia lakukan itu karena tahu, aku mau mempersiapkan untuk nebus dosa manusia. Dan aku harus kuat ngangkat itu. How about you? Kalau Anda punya kalau Anda punya visi dari Tuhan tapi Anda nggak mempersiapkan fisikmu, sorry to say, nggak akan nyampe gitu loh. Dan ini yang Yesus kerjakan. Belum lagi kemudian siksaan yang dia harus menerima ini dan lain sebagainya. Sampai jam 3 sore dia tergantung di sana. Kalau fisiknya enggak kuat. Kalau dia sedikit-dikit harus butuh kopi untuk dia bisa mikir. Ketika di atas kayu salib yang sebelah ngomong, Yesus kalau nanti kamu naik di atas, ingat aku ya. Oh, apa-apa. No, ketika ada yang mencium kaki, ibu, itu anakmu. Anak ini
ini ibumu. Coba bayangkan kalau Yesus lagi, fisiknya enggak, dia nggak akan mungkin bisa ngomong seperti itu. Dan dia masih tajam sekali berpikir. Dan bagi saya, wow. Jadi Yesus fisiknya kuat. Dia secara metabolik, istilahnya kalau nanti teman-teman cari, dia punya flexibility di dalam metabolismenya dia. Nggak harus lewat karbohidrat dia bisa pikir. Kenapa kok saya perlu sampaikan ini teman-teman? Karena saya mau kita semua menyadari bahwa ini yang seharusnya terjadi. Ini yang kita perlu renungkan hari-hari ini. How is your physical condition hari-hari ini? Ini pancaroba. Seringkali kita dengar teman-teman kita sakit. Semuanya pada tepar dan lain sebagainya. How is your condition? Dan sekitar tahun 2019 saya dapatkan ayat ini. Yosua 14 ayat 10 sampai 12, bagaimana seorang yang bernama Kaleb bin Yefune, dia bilang, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat ini tertulis ketika Yosua mengumpulkan pasukannya untuk merebut kembali tanah Kanaan. Dan Kaleb ngomong, ini yang luar biasa. Waktu itu saya cuma terima ini sebagai sebuah pewahyuan. Ya, pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Dan seterusnya. Saya dapat ini sekitar tahun 2019. Dan waktu itu saya cuma terima, yes, aku harus mempunyai kekuatan yang sama seperti umurku. Ya umur yang lalu lah ya. Tapi teman-teman, sorry to say, saya harus ungkapkan ini. Berapa banyak dari kita yang kemudian menjadikan umur sebagai sebuah excuse untuk kita tidak bergerak. Saya sangat salut dengan rekan-rekan dari pelayanan Eagle. Yes. Kasih aplaus dulu. Ya termasuk ini yang di depan. Iya, perlu dikasih. Dri? Iya. Bagaimana mereka dalam masa-masa mereka sudah berusia lanjut tapi masih tetap berusaha untuk melayani Tuhan dengan maksimal. Dan seharusnya kita semua seperti itu teman-teman. Anda yang usianya masih 30-an, jangan kalah dong sama yang usia-usia sudah 60-an. Oh belum ya gue. Bagaimana mereka tetap mempunyai kekuatan? Keliling loh. Kousin jemputin, waduh. Terus PD-nya itu kemarin di West gitu ya, di sini. Wow. Dan jujur waktu saya merenungkan yang kemarin saya dapatkan di retreat gitu ya, tentang masalah ini. Saya cuma mikir, mungkin gak sih sebenarnya manusia bertambah usia, tapi kekuatannya tetap sama. Mungkin enggak sih sebenarnya manusia sudah berumur gitu ya, tapi masih mempunyai energi yang sama seperti waktu masih muda. Dan kemudian saya teringat saya pernah membaca ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Herman Fenster, PhD, profesor dari salah satu departemen di Duke University. Dia memimpin sebuah penelitian yang terdiri dari 90 tim di 90 university. Tersebar di 20 negara. Meneliti 6.000 orang. Oh banyak ya, 6.000 orang. Masing-masing disebar gitu ya. Dengan range usia dari 2 hari, bayi baru lahir 2 hari, sampai 90 tahun. Jadi itu sudah range ya kurang lebih seluruh inilah range kehidupan manusia begitu ya.
Fokusnya tentang metabolisme manusia. Jadi metabolisme itu adalah segala sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita untuk memproses dan mengkonversi energi. Gampangannya seperti itu. Prosesnya cukup itu ribet. Tapi sederhananya adalah metabolisme adalah bagaimana tubuh mengkonversi food energy menjadi body atau sel ke energi. Apa yang kita makan menjadi energi yang kita bisa pakai. Itu metabolisme. Setelah kemudian datanya dikumpulin dari ini, metodenya adalah mereka dokter ini tapi menghack elemen air. Elemen air adalah H2O. Jadi unsur H itu sedikit dirubah elektronnya, dikasih tagging secara kimia. Unsur O dikasih tagging juga secara kimia. Dan kemudian diminum. Diminum oleh objeknya. Sehingga ketika waktu diminum air itu, di dalam tubuh bisa di-track. Air ini jalannya kemana saja. Dirubah jadi kayak apa. Gitu ya. Datanya kemudian dikumpulkan. Dan 6.000 orang, data metabolisme itu datanya sangat besar. Dan ketika coba dirangkum di tahap awal, mereka kebingungan. Kebingungannya apa? Datanya sama sekali nggak bisa dibaca. Kuaco, nggak karu-karuan. Ini apa yang kita bisa tarik? Tapi kemudian karena tahun itu sudah merupakan pertama kali emerging teknologi AI, dan komputer juga sudah ditemukan, ya sudah pastilah ya, komputer nggak menghilang kemana-mana. Komputer-komputer yang canggih, supercomputing dipakai untuk memasukkan semua parameter yang diterima dari riset tersebut. Dan di parameter-parameter itu semuanya masih dibuka secara umum. Wah, dibuka semua. Dan kemudian mulai pelan-pelan dia bereksperimen. Eksperimennya adalah dengan cara dia memfilter. Gitu ya, ada rumusnya, difilter semua. Bagaimana kalau coba dari rumus ini, bagian ini dibuang. Wah, tetap nggak bisa jadi. Bagian ini dibuang. Sampai di satu titik kemudian si profesor ini, dia kemudian bilang, bagaimana kalau kita eliminate semua, kita buang semua parameter excess body fat. Dan dibuanglah. Ceng. Dan secara ajaib, dari komputer tersebut menghasilkan grafik ini. What is it? Garis. Dan garis ini menunjukkan 4 tahap dari human metabolism. Tahap pertama, ternyata ya tadi ya, setelah dibuang satu parameternya apa teman-teman? Excess body fat. Body fat yang terlalu lebih di dalam tubuh manusia. Umur 0 sampai 1 tahun, metabolismenya naik. Sekitar lebih dari 50% dari standar average manusia. Dan kemudian 1 sampai 20 tahun turun ya. Dan ini adalah titik standar metabolisme manusia. Dan yang spesial teman-teman. Waktu saya baca itu juga kaget. Dari umur 20 sampai umur 60, kebablasan. Ternyata metabolisme manusia flat. Sehingga seharusnya dalam masa ini ya tidak ada namanya orang overweight. Kekuatannya dari orang yang usia 20 dengan orang yang usia 60 exactly the same. Fakta sains ini membuktikan ayat yang tadi. Dan itu buat saya mind blowing. Seharusnya the 60 should become the new 20. Ketika kita usia berapapun, kekuatan kita masih sama kayak waktu kita muda gitu loh. Cuman problemnya apa? Ini hanya terjadi ketika apa? Excess body fatnya dibuang. Dan ini buat saya sebuah konfirmasi bahwa gini, saya harus menyuarakan tentang ini gitu loh. Makanya mungkin ada
beberapa saat yang lalu selentingan, wah sharing kok selalu ngomong tentang kesehatan, tentang ini. Ya enggak apa-apa lah, yang lainnya kan sudah yang rohani-rohani. Saya yang rohani dari sisi yang lain gitu loh, saya tembak dari sisi yang lain. Dan kemudian 60-90 hanya turun sekitar 15%. Ini fakta Bapak Ibu Saudara. Jadi Anda yang masih usia 20-an, usia 30-an sama usia 60-an, geraknya harusnya kekuatannya sama. Itu intinya. Tapi kenapa jadi nggak sama? Mungkin yang di sini kena brain fog. Nggak bisa mikir, buyar semua. Dan sedikit-sedikit capek gitu kan. Makanya saya mau membasmi istilah yang namanya remaja jompo. Familiar dengan istilah itu? Coba lihat kanan kirinya, oh semoga bukan kamu. Dan saya terbiasa untuk begini, ayo Rek, cobaan Rek. Saya dengan teman-teman yang di kantor, ayo cobaan Rek. Buang excess body fatnya. Olahraga, nutrisinya gimana? Pakai metode apa? Kalau mau tahu detail nanti tanya saya. Saya akan nanti kasih buku untuk dibaca. Oh itu ya, oke problemmu ini baca buku ini ya. Atau podcastnya ini dengerin gitu kan. Saya ketika di kantor biasanya tiap 1 jam, pokoknya jam saya bunyi. Saya snack exercise. Saya naik turun tangga, kalau nggak percaya itu tanyain sama Edward tuh. Naik turun tangga sambil bawa plate 10 kilo. Plate tahu ya plate ya, yang buat angkat, yang 10 kilo, karena adanya itu 10 kilo. Jadi saya pegang pakai tangan, jadi bukan digenggam, tapi di ujung jari. Ya, naik turun 3 lantai, tangan kiri, tangan kanan gitu. Jadi saya lakukan itu hampir tiap jam, terutama ketika selesai makan 10 menit kemudian, saya lakukan biasanya 2 kali, 2 rit. Jadi 4 kali naik turun. It's all kenapa? Karena saya menjadi salah satu dari orang yang berbeda, yang mempunyai kekuatan seperti Kaleb 20 tahun lalu, sama sekarang, kekuatannya sama. Ini buktinya. Dan itu semuanya terjadi di Anda semua. Itu semuanya keputusan di Anda. Dan bahkan penelitian terakhir, hampir 80%, 90% penyakit yang sekarang ini ada, itu dikarenakan gaya hidup. Entah hidupnya yang terlalu gaya, atau your lifestyle. Ya terlalu banyak gaya. Jadi menimbulkan penyakit sudah. Teman-teman, di siang hari ini saya ajak kita semua untuk mulai coba care of your body. Tubuhmu itu bait Allah. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Ini bukti utamanya. Jadilah radikal. Radikal tuh nggak lapo-lapo melaku, cengar-cengir gitu. Jadilah membosankan. Bangun pagi di jam yang sama, tetap melakukan olahraga yang sama. Jadilah orang yang membosankan, yang radikal gitu loh. Makan juga, kalau saya tahu dulu tuh biasanya MS makannya radikal. Setiap hari selama 30 hari berturut-turut makannya cuman tempe geprek. Ya bener ya Mas ya. Mister Suprek. Pesennya selalu sama. Jadi begitu ada pesennya waktu dia masih ngantor dengan kita. Ada pesenan nggak ada namanya. Tak lihat oh ini pasti MS. Karena Mister Suprek. Selalu tempe geprek. Jadilah membosankan supaya apa? Supaya sederhana. Anda akhirnya bisa ngomong bahwa aku memuliakan Tuhan dengan tubuhku. Saya mau pakai tubuh saya ini dari ujung kaki sampai ujung rambut untuk memuliakan Tuhan. Yang terakhir secara cepat nanti Anda lihat aja bahwa Radical Life itu juga bekerja memberi buah. Poinnya adalah di sini bahwa kita perlu pergi.
menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan itu adalah tetap. Sudah pergi menghasilkan buah, ya harus terus lagi, harus jalan terus. Sebuah continuity. Dan buah itu tetap ada terus. Sekarang keputusan ada di Anda. Yang tadi kita lihat grafiknya, kita semuanya masih ada dalam range itu, 20-60. Dan seharusnya metabolisme kita semuanya sama. Tidak ada lagi penyakit. Saya berdoa supaya nggak ada penyakit di tempat ini. Amin. Bukan hanya sekedar kemudian kita karena lifestyle kita ngawur gitu ya. Kakean gaya hidupnya. Terus kemudian kita minta Tuhan sembuhkan. No. Justru setiap hari kita bilang, Tuhan, aku mau hari ini jadi sehat. Amin. Bukan terkonsentrasi untuk how to heal my sickness. No. Tapi saya mau terfokus kepada bagaimana hari ini saya menjadi healthier than yesterday. Amin. Saya selesai. Mari kita berdoa. Saya minta pemain musik kembali ke depan. Kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami adalah milik-Mu. Hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Ketika kami hidup untuk Engkau Tuhan. Bahkan ketika kami mati pun kami mau mati untuk Engkau Tuhan. Tapi kami enggak mau ketika Engkau panggil kami dalam keadaan yang di dalam tubuh kami tidak memuliakan nama-Mu. Tapi kami mau ketika Engkau panggil kami sama seperti Engkau panggil Musa. Di mana matanya tidak kabur, kekuatannya masih sama. Tapi memang Engkau sudah anggap Musa selesai melakukannya. Sehingga Engkau harus panggil dia walaupun Musa masih punya kekuatan yang sama. Karena Musa telah selesai. Kami mau justru di masa-masa tua kami semakin berapi-api itu. Kami semakin mempunyai kekuatan yang lebih jauh luar biasa dibanding sebelumnya juga Tuhan. Kami mau belajar itu Tuhan. Karena kami tahu bahwa potensi yang Kau berikan di dalam tubuh kami itu besar. Dan ada satu potensi yang kami tidak pernah pahami, tidak pernah kami manfaatkan sepenuhnya. Adalah potensi kesehatan 100% Tuhan. Kami seringkali neglect itu, kami seringkali kami mengabaikannya, kami tidak mempedulikan hal itu Tuhan sehingga hidup kami ngawur Tuhan. Tapi kami mau radikal. Tidak hanya dalam hal-hal yang dalam tanda kutip bersifat rohani. Tetapi secara tubuh kami mau orang melihat kami dan mereka terkagum-kagum betapa Engkau bekerja melalui tubuh kami juga. Terima kasih Tuhan buat apa yang kami dengar. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami. Mari Roh Kudus terus ingatkan kami. Untuk kami jaga hidup kami, jaga tubuh kami. Tidak hanya sekedar kami tidak makan yang tidak sehat, no. Tapi kami benar-benar berusaha untuk berkonsentrasi. Mencoba mencari titik di mana tubuh kami harus jauh lebih hebat, jauh lebih sehat dari kemarin. Kami sangat percaya Tuhan, ini yang Kau mau. Karena ketika kami harus bergerak menginjil, kami butuh tangan kami butuh kaki kami butuh badan kami, tubuh kami untuk bergerak Tuhan. Ketika kami menyanyi, kami juga butuh tubuh kami Tuhan. Untuk kami melakukannya itu dengan maksimal. Apapun yang kami kerjakan, kami butuh tubuh kami. Untuk serve your purpose. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Mari kita semua katakan, amin.